semua. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul dan bertemu saat ini. Perkenalkan, saya Bella Devinasi Hombing yang akan bertugas memandu acara Siram Memori dengan topik penghilangan paksa, merawat memori dan refleksi masa kini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang hadir, yaitu Kak Raffi Azami dan juga Kak Raihan Raka, serta seluruh tamu undangan serta para peserta yang hadir pada siang hari ini. Sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum beranjak ke rangkaian selanjutnya, izinkan saya membacakan SOP untuk acara kali ini. Yang pertama, akses link Zoom meeting akan dibuka dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, dan acara ini akan dimulai pada pukul 10.30. Kemudian pada saat pelaksanaan acara, peserta diharapkan hadir di dalam Zoom meeting paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta diharapkan dapat menuliskan nama Zoom meeting masing-masing dengan format nama lengkap, underscore instansi. Kemudian peserta diwajibkan menyimak dengan baik saat acara berlangsung. Peserta dilarang membuat kegaduhan, kebisingan, atau keramaian yang mengganggu selama acara berlangsung. Peserta dilarang menyalakan mikrofon kecuali diberikan izin ketika sesi tanya jawab berlangsung. Peserta dilarang mengirim pesan tidak sopan dan membuat kegaduhan di kolom chat. Peserta dilarang merokok selama acara webinar berlangsung. Peserta dianjurkan memakai pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti acara dengan tertib, tenang, dan damai. Dan juga peserta dianjurkan untuk dapat menyalakan kamera. Mungkin boleh menggunakan virtual background yang akan di-share oleh rekan saya. Oke, baik, itu dia tadi SOP acara kali ini. Bagi peserta yang hadir, jangan lupa untuk mematuhi SOP yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan apa itu sebenarnya siram memori. Nah, siram memori ini adalah sebuah webinar yang dilaksanakan untuk memantik diskusi mengenai pelanggaran HAM berat, khususnya penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penyampaian materi dalam webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai realitas pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada isu penghilangan paksa yang masih menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait isu tersebut, teman-teman bisa standby sampai akhir acara. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu pemateri pertama kita, yaitu Kak Raihan. Eh, untuk nama lengkap, Kak Raihan memiliki nama lengkap Raihan Rakadia Aksmadinata, yang mana Kak Raihan ini adalah seorang mahasiswa yang bergerak di bidang data analisis, konten kreasi, dan juga komunikasi media dengan background di public relations. Kemudian untuk pendidikan sendiri, Karehan Raka sedang berkuliah di Universitas Brawijaya Malang dari angkatan 2022 hingga sekarang, dan memiliki keterampilan dan juga pengalaman sebagai research assistant di Universitas Brawijaya pada April 2023 sampai Oktober 2023. Kemudian juga menjadi research assistant juga dari Februari 2024 sampai Agustus 2024. Kemudian juga aktif di BM Visip UB pada Maret 2023 sampai Maret 2024 sebagai expert staff on Department of Creative Economy. Kemudian juga aktif di Wolf Visip UB pada Februari 2024 sampai Desember 2024 sebagai Head of Division Creative Media and Development. Kemudian juga telah memiliki berbagai awards dan juga volunteering di mana telah menjadi juara kedua di lomba Nasrid for Lesson 2019 dan juga volunteering di Gemas Visip UB tahun 2023 serta memiliki skill di public relation, data analysis, negotiation, social media management, leadership, public speaking, dan juga project planning. Baik, itu dia tadi
riwayat hidup singkat dari Kak Rehan Raka. Apakah Kak Rehan Raka sudah berada bersama kami? Halo, Halo. pagi Oke, semua. oke. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Rehan? Alhamdulillah, super hari ini. Oke, Kak Rehan sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak Rehan? Saya pribadi sendiri mungkin udah dari angkatan 2002, yang mana semester ini udah semester akhir ya, teman-teman. Ya, di sini mungkin kesibukan paling sibuk sampai saat ini adalah mungkin mengerjakan tugas akhir dan ada juga beberapa proyek lainnya, proyek sampingan begitulah. Oke, baik. Semoga dilancarkan ya Kak Rehan tugas akhirnya. Amin. Oke, baiklah kami juga memiliki pemateri kedua pada hari ini yaitu Kak Raffi dan izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kedua kita pada hari ini. Kak Raffi Azami adalah mahasiswa program sarjana jurusan antropologi di Universitas Brawijaya dan juga peneliti di Parhesia Kolektif Akademia. Ia adalah seorang penulis esai lepas. Minatnya meliputi psikoanalisis, filsafat sosial, antropologi Marxis, pengetahuan lokal, dan epistemologi pendidikan. Ia mendedikasikan diri pada studi interdisipliner dalam ilmu-ilmu sosial, serta penerapan kerangka kerja filsafat pada metode penelitiannya. Saat ini ia sedang meneliti asal-usus kolonialitas dalam sistem pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia kontemporer, dan buku terbarunya berjudul Buku Panduan untuk Sekolah Perjuangan pada tahun 2024. Baik itu tadi merupakan perkenalan singkat dari Kak Raffi. Untuk Kak Raffi sendiri, apakah sudah hadir bersama kami? Mungkin boleh on cam dan juga on mic, Kak Raffi. Maaf, belum terdengar, Kak. Oke, mungkin karena sepertinya ada kendala dari Kak Raffi, mungkin kita lanjut saja ya, teman-teman. Baik, karena kita telah memperkenalkan secara singkat tadi kedua pemateri kita pada hari ini, bisa kita lihat profil singkat dari pemateri kita hari ini ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak pemaparan materi. Nah, untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Kak Raihan Raka. Untuk itu, kepada Kak Raihan Raka kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya dari Kak Bella. Mungkin bisa minta tolong ya presentasi. Nah, baik, terima kasih. Baik, eh, mungkin saya langsung awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebahagiaan bagi kita semua. Nah, yang dari kalian gambar dari gambar tersebut, kira-kira yang tergambar di kalian itu apa? Kira-kira? Apakah hitam putih saja atau mungkin sebuah sejarah kelam yang perlu kita ingat? Itu gambar yang saya pilih adalah gambar dari kerusuhan 1997, di mana kita pada masa tersebut sedang mengalami krisis, di mana kita eh, pada masa apa ya, sedang hancur-hancurnya begitu. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah siram memori dengan judul Penghilangan Paksa, Merawat Memori dan Refleksi Masa Kini. Mungkin untuk pendahuluan bisa next. Baik, sejarah kelam culikan aktivis pada akhir rezim Orde Baru telah menjadi sebuah fragmen penting dalam perjalanan politik di Indonesia. Pada penghujung dekade 1990-an, tepatnya selama krisis Krismon di 1997 dan 1998, sejumlah aktivis kita yang berdemokrasi dilaporkan hilang mendadak secara misterius. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, serta meluasnya aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan aktivis sipil yang menuntut untuk dilaksanakan reformasi.
Tetapi negara merespons dengan cara-cara koersif. Sejumlah orang diculik secara paksa di rumah, tempat kerja, maupun lokasi aksi, tanpa surat penangkapan resmi, dan tanpa proses hukum yang jelas. Sejarah kelam menculikan aktivis sendiri pada akhir rezim Orde Baru pada saat 1997-98 bukanlah sekedar catatan kaki dalam transisi politik di Indonesia. Ia adalah sebuah luka yang perih dan menganga, sebuah vulnus immedicable atau luka yang tak tersembuhkan, yang terus-menerus menguji bagaimana komitmen bangsa ini terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukumnya. Peristiwa yang merenggut kebebasan dan mungkin bagi sebagian banyak kita mahasiswa, nyawa para pemuda harapan bangsa yang bukan hanya mengguncang kita secara moral, tapi juga jadi cerminan dari bagaimana praktik kejahatan negara yang terorganisir dapat apa ya menghilangkan atau membungkam kebebasan kita sebagai mahasiswa. Peristiwa tersebut uh, menandai bagaimana keterlibatan langsung aparatur negara dalam upaya meredam oposisi dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia secara serius. Uh, Mungkin bisa di next. Nah, dari kalian sendiri, kira-kira kalau melihat logo PBB, yang terbayang apa gitu? Mungkin negara ataupun seperti apa, perkumpulan negara-negara besar, mungkin dari sektor ekonomi atau apa. Nah, tetapi PBB sendiri memiliki satu badan khusus, yakni Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghinaan Paksa atau ICPPID. Nah, badan ini sendiri mendefinisikannya uh, sebagai badan yang berusaha untuk melindungi bagaimana hak asasi manusia, terutama bagaimana kebebasan kita itu diperjuangkan dari ancaman penghilangan paksa. Nah, kita balik lagi ke bagaimana 1997 atau 1998. Nah, pada periode kritis tersebut, menjelang jatuhnya Presiden Soeharto, di tengah gelombang demonstrasi yang berkecamuk, jumlah aktivis telah diculik. Nah, Aku tanya ya, sekarang, sebentar. Messi mas, kenapa? Ya boleh. Wis, aneh. Baik, ini akan saya lanjutkan. Beberapa aktivis seperti Petrus Bima Nugrah, Suhyap Wijitukul, dan Yani Afri masih menjadi misteri yang disembunyikan negara hari ini. Dan mungkin kembali ke ICPPID. ICPPID sendiri mendefinisikan kejahatan kemanusiaan memiliki 3 elemen, yakni pertama, perampasan kebebasan. Yang kedua, keterlibatan negara, dan ketiga adalah penyembunyian korban. Nah, sifatnya sendiri adalah sebagai kejahatan berkelanjutan atau kejahatan crime. Berarti bagaimana kejahatan tersebut terus berlangsung setiap hari hingga nasib dan keberadaan korban dapat dipastikan. Hal tersebut bukan hanya terminologi hukum, tetapi adalah sebuah realitas penderitaan psikologis tak berkesudahan yang dialami oleh keluarga korban. Dan dengan background saya sendiri sebagai mahasiswa HI, ya saya akan berusaha untuk membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Ini bisa lihat. Itu Orde Baru, restorasi otoritarianisme dalam selubung demokrasi. Oke, dalam konteks masa kini, banyak praktik otoritarianisme yang pernah memberikan para aktivis pada 1997-98 tidak sepenuhnya sirna. Sebaliknya, beberapa kecenderungan yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya kesinambungan pola, terutama dalam relasi antara militer dan kekuasaan sipil.
Salah satu momen yang cuat adalah bagaimana pengesahan Undang-Undang TNI yang direvisi dan disahkan pada tahun 2024. Revisi tersebut memperluas bagaimana peran TNI dalam peran sipil, yang mana secara formal membuka jalan bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil strategis di kementerian, lembaga negara, dan institusi pemerintahan militer lainnya. Dan tentunya kondisi tersebut memunculkan perhatian tentang kembalinya doktrin di fungsi militer yang secara formal telah dihapus pasca reformasi dulu. Nah, militer sendiri bukan hanya aktor keamanan, tapi sekarang juga berfungsi sebagai alat politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan negara, serta menduduki posisi di pemerintahan. Dengan diberikannya ruang legal bagi keterlibatan militer di sektor sipil, maka garis batas yang memisahkan antara peran pertahanan dan peran politik menjadi kabur kembali, seperti pada masa Orde Baru. Hal tersebut mengancam bagaimana prinsip supremasi sipil dalam demokrasi, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya kita diancam oleh keberadaan militer yang tak nampak dalam keseharian kita. Semangat reformasi yang diperjuangkan oleh praktivis kita pada masa Orde Baru ini benar-benar terancam oleh badan atau praktik otoriter. Warisan Orde Baru yang hingga saat ini masih ada dan langgeng di Indonesia bertransformasi menjadi sebuah kontrol terselubung melalui jalur legal dan administratif. Karena tersebut terjelas mungkin dalam tadi revisi Undang-Undang TNI yang berupaya untuk membangkitkan fungsi TNI. Kemudian ada penempatan berbagai perwira aktif TNI di berbagai jabatan sipil. Kemudian ada bagaimana instrumen-instrumen hukum represif kembali digunakan, seperti bagaimana eskalasi dari pasal-pasal karet yang digunakan untuk membunuh jurnalis atau memberedeli media. Kemudian ada juga ancaman tindakan represif dari aparat, mungkin dari beberapa aksi yang telah saya ikuti, dan mungkin itu beberapa tradisi Orde Baru yang masih langgeng hingga saat ini. Dan saya ingin mengutip Profesor Edward Aspinall dari Australian National University yang merupakan seorang ahli politik di region Indonesia. Ada kan kemunduran demokrasi di Indonesia, di mana elit politik termasuk mereka yang memiliki latar belakang keamanan atau aparatur menggunakan institusi demokrasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan melemahkan bagaimana kontrol sipil itu dipegang oleh masyarakat atau rakyat. Nah, hal tersebut bukan kembali ke otoritarianisme terbuka, melainkan berubah menjadi erosi demokrasi di dalam. Nah, selain dari jalur formal tadi, seperti perubahan undang-undang atau penempatan perwira aktif secara bayang-bayang, kecenderungan konsolidasi kekuasaan yang sangatlah menekan ruang kebebasan juga nampak dalam pola penunjukan pejabat dari latar belakang militer dan struktur birokrasi yang sudah mulai diusik. Nah, dan baru-baru ini terjadi tren peningkatan bagaimana adanya penempatan birokratif dalam TNI itu semakin marak. Nah, fenomena tersebut menimbulkan keprihatinan dari banyak kalangan, terutama kita sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana kebebasan tadi itu, kebebasan kita dalam menuntut ilmu dan belajar di universitas itu diancam atau dibayangi oleh kontrol militer yang membungkam segala perlawanan ke rezim begitu. Nah, mungkin salah satu kasus dari penyalahgunaan otoritas yang paling mencolok mungkin yang dapat saya ambil adalah bagaimana Mayor Teddy itu diangkat sebagai uh, sekretaris kabinet dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mana hal tersebut
menyalahi pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur bahwasanya prajurit TNI aktif dapat memaku jabatan sipil jika telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Dan penempatan tersebut hanya diperbolehkan pada instansi yang sudah diatur oleh undang-undang seperti Kementerian Pertahanan atau lembaga tertentu lainnya yang berjalan lurus dengan background kami tadi. Nah, posisi sekretaris kabinet sendiri tidak termasuk dalam instansi yang diizinkan oleh undang-undang tersebut. Sehingga penempatan Mayor tadi saya anggap kurang sesuai, tidak sesuai, dan bahkan menyalahi regulasi yang berlaku. Nah, mungkin dari beberapa kejadian tadi, itu tren yang sangatlah naik adalah bagaimana para perwira TNI yang masih aktif benar-benar secara apa ya, secara senyap itu mereka tiba-tiba menjadi pemangku jabatan sipil. Nah, itu merupakan sebuah hal yang perlu apa ya, kita kawal keberlanjutannya dan bagaimana nanti kita sebagai mahasiswa akan berperan sebagai pengawal berbagai isu negara dan mungkin ingin apa ya, mungkin akan memperjuangkan bagaimana demokrasi itu ditegakkan. Baik, mungkin bisa di next. Nah, saya mengutip gambar dari Tempo dan kali ini ini adalah gimana nanti medan perang baru kita di era digital 4.0 ini itu diciptakan dan dibentuk dari bagaimana sejarah kelam kita itu berada. Nah, di era digital ini mungkin pertarungan melawan impunitas memasuki area baru yang apa ya, yang kalah penting juga sih. Nah, dari medan ini terdapat beberapa praktik otoritarianisme modern yang berusaha untuk mengontrol bagaimana masa depan ditulis dan bagaimana sejarah diubah. Dalam spektrum yang lebih luas, mungkin bentuk-bentuk bagaimana penekanan terhadap ekspresi sipil dan kritik terhadap negara juga mengalami transformasi. Bagaimana ditangkapnya para aktivis, aktivis di media sosial karena unggahan mereka yang provokatif. Kemudian juga bagaimana pembubaran forum diskusi hingga bagaimana ada intimidasi terhadap jurnalis dan akademisi yang menggerakkan pandangan berbeda dari jalannya rezim. Hal tersebut menjadi bagian dari landscape kontemporer represi yang tak lagi bersifat semata seperti penculikan, tapi tetap menciptakan suasana ancaman yang penggaman tetap dilestarikan oleh rezim ini. Nah, misal bagaimana Undang-Undang ITE masih digunakan untuk menjerat warga negara yang menyampaikan kritik terhadap pejabat atau institusi negara. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kontrol terhadap ruang sipil tidak lagi bergantung pada represi fisik saja, tapi juga melalui mekanisme legal dan administratif yang mungkin secara undang-undang atau secara hierarkis sah, namun menyimpan berbagai potensi pengekanan terhadap kebebasan sipil. Ruang demokrasi memang secara formal tersedia, tetapi dalam praktiknya diwarnai oleh kehadiran aparat yang mengawasi, baik nampak atau tidak. Kemudian bagaimana aturan-aturan hukum yang karet, serta bagaimana batasan yang diselubungi oleh dalih menjaga ketertiban, stabilitas atau keamanan nasional malah disalahgunakan untuk menghilangkan paksa bagaimana suara kebebasan kita. Pemblokiran tersebut merupakan salah satu tindakan strategis mungkin sangatlah berbahaya bagi keberlanjutan penulisan sejarah dan pengingatan kembali dengan pelanggaran HAM dilakukan di Indonesia. Mungkin di poin 1 adalah bagaimana rezim dapat menghilangkan akses ke bukti.
tanpa arsip digital, laporan awal media, rilis pers organisasi HAM dan lain-lainnya, mungkin pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia dapat lenyap selamanya. Dan dilanjut ke kedua, ini ciptakan vakum untuk disinformasi, yakni bagaimana kekosongan informasi dapat dengan mudah diisi oleh narasi revisionis yang didanai dengan baik, yang menyangkal kejahatan, mengaburkan peran pelaku, atau bahkan menyalahkan korban. Nah, hal tersebut mungkin telah terjadi di berbagai negara lainnya yang dengan secara terang-terangan berusaha untuk melupakan kejahatan di kejahatan dalam sejarah mereka gitu. Yang adalah melemahkan advokasi dan akuntabilitas. Nah, mengapa justifikasi tersebut proses advokasi perlu digunakan untuk menuntut keadilan dan juga hal tersebut sangat bergantung pada bukti. Nah, dengan dilemahkannya advokasi, hal tersebut dapat melucuti masyarakat sipil dari kebebasan mereka, terutama bagaimana arsip digital yang mengandung berbagai bukti-bukti penting itu dihilangkan. Dan mungkin dari Human Rights sendiri melaporkan bahwasanya kebebasan ekspresi di Asia Tenggara itu sangatlah bergantung pada rezim mereka, dan demokrasi seolah terombang-ambing di tengah lautan luas yang yang bercamuk dengan ombaknya gitu. Nah, udah bisa ajukan tunjangan hingga 80 juta dan bisa dicicil 12 bulan. Ayo buruan ajukan tunjangan saya mungkin ya. Kemunculan aktivis menjelang Tahun Baru bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, melainkan cerminan dari permasalahan struktural yang masih membayangi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kejahatan negara terhadap warganya sendiri melalui penghilangan paksa, menunjukkan bagaimana kuasa tidak terkontrol dapat berubah menjadi seolah tindas. Dan pasti terhadap hal tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa demokrasi yang hanya bersifat prosedural tidak cukup menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia rakyatnya jika institusi penegak hukum dan militer masih berada dalam bayang-bayang impunitas. Kondisi saat ini sebagaimana tergambar dalam masa represi undang-undang TNI dan penempatan para perwira aktif militer di jabatan sipil menunjukkan adanya pola kemunduran yang mengkhawatirkan. Fungsi yang seharusnya telah dihapus pasca reformasi kini menemukan bentuk barunya, bukan melalui represi fisik, tapi juga lewat jalur legal dan administratif. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa warisan otoritarianisme belum sepenuhnya ditinggalkan, melainkan bertransformasi menjadi penonton terhubung terhadap ruang sipil dan kebebasan berekspresi. Refleksi atas kasus penghilangan paksa 97 dan 8 membawa kita pada kesadaran bahwa demokrasi bukanlah titik akhir, melainkan sebuah proses yang rapuh dan harus terus-menerus diperjuangkan. Perjuangan melawan impunitas di Indonesia kini bertarung di dua front yang terkait. Yakni keadilan di mana kita dituntut untuk terus-menerus menuntut negara dalam mengusut tuntas kasus-kasus masa lalu dan menegakkan hak atas kebenaran. Dan front kedua adalah front ingatan, di mana kita harus melawan setiap upaya pembungkaman dan sensor digital yang bertujuan untuk membuat kegiatan dari memori kolektif bangsa dan penggantinya dengan sejarah versi penguasa. Perlawanan moral yang ditunjukkan oleh aksi kami dalam perang keadilan mungkin adalah sebuah pengingat yang kuat akan adanya hutang-hutang negara yang belum terbayar. Mungkin seperti ditegaskan oleh bagaimana International Center for Transitional Justice, bahwasanya penghapusan catatan sejarah adalah sebuah keberlanjutan dari kejahatan yang asli. Nah, maka oleh karena itu perjuangan untuk menjaga ingatan adalah sebuah bagian tak terpisahkan dari perjuangan untuk meraih keadilan itu sendiri. Dan di masa lalu diakui dan di masa depan demokrasi Indonesia itu demokrasi saya perjuangan untuk saya mungkin dapat lanjut oleh materi kedua
나랑 한나는 반대. Silakan kepada Rangga. Terima kasih. 네가 한나마음을 어떻게 알아? 알지, 왜 몰라? 싫다잖아요. 뭘 그렇게 매달려 없어 보이게. 하고 싶다. Baik, apakah sudah selesai dari Kak Rehan? 그거 다 해. 지가 먼저 하고 싶다고 다 해. Mungkin sembari saya ingatkan untuk peserta yang 안 되잖아요. 애들 칼장난만 할 줄 알지. 진짜 칼 앞에서 belum 떨기만 하고. mematikan mic untuk segera mengkondusifkan Zoom. 확인해볼래? Oke. Ya, itu tadi pemaparan materi yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi kita bisa banyak mengambil insight dari kenyataan bahwa 13 aktivis yang hilang menjadi peristiwa penting yang perlu kita refleksikan ya terkait lemahnya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dan mengapa belum kunjung selesai pengadilannya. Juga tadi terdapat pemaparan mengenai perang digital melawan sejarah yang menghilangkan akses ke bukti, juga menciptakan vakum untuk disinformasi, dan juga melemahkan advokasi dan juga akuntabilitas. Serta ada juga tadi sebagai pengingat ya untuk bagi kita semua bahwa perjuangan ini belum usai ya teman-teman untuk menanggapi penghilangan paksa ini. Nah, demikian mungkin materi yang sangat insightful dari Kak Raihan. Untuk itu boleh kita kasih reaction mungkin applause ya kepada Kak Raihan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Kak Raihan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang kedua. Mungkin saya sapa-sapa dulu Kak Raffi, apakah sudah ada di dalam Zoom? Halo, halo, suaraku kedengeran ya? Ya, sudah kedengeran. Halo Kak Raffi, gimana Halo, kabarnya halo. Kak Raffi hari ini? Sehat, yang gak sehat kan negara ya. Jadi aku Oh mah iya, oke. sehat aja. Benar. Untuk Kak Raffi sendiri, kesibukannya kira-kira ini apa Kak Raffi? Akhir-akhir ini aku banyak bantu-bantu riset ya. Salah satunya riset interdisiplin terutama ada dengan dosen ekonomi, akuntansi, sama terakhir kemarin sama dosen di Undip gitu tentang Oh, oke. masyarakat adat. Oke, keren sekali ya. Mungkin semangat ya Kak Raffi riset-risetnya. Oke, oke. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ya ke pemaparan materi oleh Kak Raffi. Untuk itu kami persilakan kepada Kak Raffi. Oke, aku share screen ya. Silakan Kak. Oke, udah kelihatan ya. Eh, jadi ini materiku ya. Jadi tentang aku beri judul Kodrat Kerja dan Prakondisi Hak Asasi Manusia gitu. Dan di materi ini nanti aku mungkin akan banyak lebih ingin berdialog ya dengan peserta tentang HAM ya, seputar HAM. Terus kemudian kita akan coba mempertanyakan ulang ya konsep dari HAM itu sendiri gitu. Karena HAM itu kalau kita lihat trajektorinya ya setidaknya itu banyak mengalami masalah teoretis gitu. Langsung aja. Mungkin ada yang mau jawab ini gampang banget ini ya Allah. Ada yang mau jawab nggak? Apa itu hak asasi manusia gitu? Singkat aja. Mungkin moderator bantu dong. Siapa gitu yang mau jawab? Mungkin ini gampang ya. Apa itu hak asasi manusia? Oke, mungkin teman-teman yang sedang berada di dalam Zoom, tolong eh, kalau ada yang mau jawab, mungkin dari teman-teman HI, mungkin kan kita ada mata kuliah hak asasi manusia nih. Hmm. Aku rasa ini pertanyaan yang sangat mudah gitu karena pasti di mata kuliah hak asasi manusia ini dijelaskan di pertemuan pertama gitu. Ada yang mau bantu jawab nggak? Atau mungkin dari Kak Dinda Bening mungkin mau jawab. Mungkin kalau dari saya itu hak asasi manusia adalah hak yang lahir beserta ketika manusia ikut lahir di bumi. Namun yang saya paling ingat adalah dalam pelanggaran hak asasi manusia itu yang disampaikan di kelas itu tidak bisa dilanggar karena tidak bisa dilanggar kecuali pelanggarnya itu adalah negara. Karena yang memegang karena yang memegang kekuatan itu negara. Jadi pelanggaran HAM itu pasti pelanggarnya berupa negara. Mungkin seperti itu. Yang lain bisa menambahkan.
Oke, aku coba, makasih Mbak Dinda ya. Coba aku nambahkan pertanyaan lanjutan ya. Kita barusan bicara tentang hak asasi manusia, tapi tunggu dulu. Harusnya kita sebagai setidaknya mahasiswa ya, akademisi, kita mempertanyakan kan hak asasi manusia itu ada 3 kata ya, ada manusia, ada hak asasi gitu. Lah, apa itu manusia? Nah, apakah manusia itu cuma Homo sapien gitu kan, cuma bagian dari Kingdom of Animals kalau kita lihat Darwin gitu. Kalau kalau demikian, terus bedanya dengan makhluk lain apa? Terus eh, apa itu hak yang asasi dan kenapa dia bisa menempel kepada manusia gitu. Dan ini juga pertanyaan, HAM itu sebenarnya kita yang nempel kan atau memang sejak awal melekat gitu? Ya, mungkin ada yang mau menjawab. Jadi apa itu manusia, terus apa itu hak yang asasi, dan bagaimana hak yang asasi ini menempel kepada manusia. Apakah kalau kita ngomongkan tadi sejak lahir manusia, lain-lain, apakah sejak 2 juta tahun yang lalu, apakah masyarakat Mesopotamia, masyarakat Tambewara, masyarakat Yamonami sudah punya hak asasi manusia, dan seterusnya? Ada yang mau menjawab? Ini pertanyaan cukup sulit ya, kita lanjut aja. Jadi kalau kita baca HAM sebagai suatu konsep, itu yang pertama kali mencetuskan John Locke ya. John Locke itu dia filsuf yang mengatakan tentang tabula rasa. Jadi waktu itu di dalam filsafat, setidaknya filsafat tentang manusia itu ada yang ada 3 lah ya, 3 garis besar pemikiran. Itu ada John Locke, terus ada Thomas Hobbes, dengan satunya lagi ada Jean-Jacques Rousseau gitu. Yang mana yang Thomas Hobbes itu mengatakan bahwa hal paling asali dari manusia itu adalah keburukan gitu kan ya, homo homini lupus gitu, manusia serigala bagi sesama. Maka karena manusia ini sejak awal wataknya jelek itu kan butuh diatur. Terus kalau kata Jean-Jacques Rousseau, enggak, manusia itu awalnya baik, tapi gara-gara ada perebutan, ada aturan dan seterusnya, itu akhirnya manusia menjadi buruk gitu. Nah ini ya, nah Locke beda. Locke itu mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya itu adalah kertas kosong ya. Dalam istilah dia itu tabula rasa gitu. Jadi karena manusia itu kertas kosong waktu lahir, maka manusia itu diisi ya oleh kebudayaan, oleh norma-norma ketika dia hidup gitu. Dan bagi Locke, manusia itu memiliki hak yang asali itu, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan juga kepemilikan akan sesuatu yang kemudian ini nanti melahirkan satu filsafat yang kita kenal sebagai liberalisme ya, yang nanti mendukung kepemilikan pribadi, pasar bebas, yang akhirnya di abad 18 sampai sekarang itu melahirkan satu sistem paling mutakhir yaitu kapitalisme gitu. Dan di sini HAM pertama kali diratifikasi secara formal itu adalah dalam konteks kelahiran parlemen. Kapan itu? Revolusi Prancis abad 18 akhir ketika Louis XVI itu kepalanya dipenggal gitu kan. Dan di situ ada semangat bersama, ada liberté yaitu kebebasan, egalite, kesetaraan, dan fraternité yaitu persaudaraan. Yang mana revolusi Prancis ini kemudian melahirkan satu konsepsi republikanisme gitu ya, dari bentuk republik seluruh dunia itu lahirnya adalah dari revolusi Prancis. Parlemen formal pertama yang paling canggih gitu ya, yang nantinya kemudian secara progres itu melahirkan trias politika dan seterusnya, itu adalah ya dari revolusi Prancis. Yang mana pada masa itu kenapa kok revolusi kan gitu. Jadi seluruh kehidupan manusia di masa itu ya, itu diatur oleh raja gitu. Jadi raja ini punya hak untuk mengatur keseluruhan hidup manusia, bahkan kematiannya sekalipun gitu, termasuk tanah dan seterusnya gitu kan, yang mana itu ya setelah kekuasaan gereja ini semakin melemah dan digantikan oleh kekuasaan monarki gitu. Dan orang-orang Prancis di masa itu gak terima, loh kok kurang ajar, kok rojo kok gini, ibarat kata moro-moro dek monarki Indonesia, wow gak terima, butuh kesetaraan, akhirnya revolusi sopo dipenggal kan gitu. Nah, itu revolusi Prancis. Dan di sini singkatnya HAM, hak asasi manusia, yang lahir dalam pemikiran John Locke dan yang kemudian secara formal ada di dalam revolusi Prancis, itu adalah suatu bahasan tentang hal yang kodrati atau elemen yang kodrati dalam hidup
manusia gitu. Yang mana itu gagasan ini itu kemudian berkembang sangat pesat dan akhirnya sampai di kepala kita. Kalau kita lihat ya HAM internasional, perkembangan organisasi kelembagaannya itu kita lihat pasca Perang Dunia II itu 45 itu ada Liga Bangsa-Bangsa sampai Persatuan Bangsa-Bangsa dan seterusnya itu kan. Itu yang nanti kemudian melahirkan International Criminal Court dan seterusnya. Dan ini adalah gagasan tentang HAM gitu ya. Jadi HAM itu intinya ingin mengatakan bahwa ya manusia itu pokoknya punya ya kepemilikan yang harus dijaga, harus manusia juga punya hak untuk hidup dan manusia punya kebebasan gitu. Ini soal HAM ya. Tapi apa itu kebebasan? Ada yang jelasnya? Ini gampang harusnya ya. Nggak? Ada yang mau jelasnya? Apa itu kebebasan? Kan kita kan tadi ngomong, terus materi sebelumnya juga menyinggung banyak tentang represivitas, pembungkaman, dan lain-lain. Yang itu kaitannya adalah dengan kebebasan, dalam hal kebebasan bersuara. Tapi kalau kita ngomongkan kebebasan, ini kita harus menjaga ini kebebasan ini nggak boleh diintervensi oleh negara lain-lain. Tapi kita kan mahasiswa yo harusnya iso mikir apa itu kebebasan. Ada yang mau bantu jawab nggak? Mungkin coba saya bantu Mas ya. Monggo. Nah, mungkin kebebasan sendiri yang saya pahami selama belajar itu adalah bagaimana kita bisa bertindak bebas. Bebas itu tanpa apa ya? Tanpa bayang-bayang orang lain, tanpa arahan atau tanpa kekangan dari power lain gitu, Mas. Kalau misal di hak itu kita apa ya? Kita tuh lebih fokus ke bagaimana kebebasan di negara itu lebih ke apa ya? Kebebasan dari penjajahan gitu, Mas. Kalau misal kebebasan individu sendiri mungkin Mas lebih paham gitu. Terima kasih Mas Rehan. Jadi kebebasan itu ketika kita lepas dari suatu kekangan ya, dan dalam konteks politik internasional mungkin kebebasan itu adalah ketika satu negara itu bisa ya kedaulatan itu sendiri itu dia bisa melakukan diplomasi multipolar, terus kemudian dia bisa making decision atau membuat keputusan secara independen gitu. Itu kebebasan gitu. Nah, kemudian karena ini kaitannya dengan kebebasan, terus mungkin ini adalah pertanyaan ya, apa itu pelanggaran HAM? Sepenting apa mengusut pelanggaran HAM? Tadi Mas Rehan sudah menjelaskan ya, jadi aku nggak perlu ngulang-ulang gitu. Jadi tadi kan kaitannya dengan kebebasan ya, dan karena kebebasan adalah bagian dari HAM, maka ketika kebebasan ini dibungkam, itu merupakan pelanggaran HAM. Dan dalam konteks ini ya pelanggaran HAM secara luas ya, ketika hak untuk hidup itu dilanggar, ketika hak kepemilikan itu dilanggar gitu ya, yang kita bisa studi kasusnya di Indonesia itu banyak sekali itu kan. Dan ini ada pembunuhan Munir, kekerasan 98, tragedi Kanjuruhan, Tanjung Priok, Semanggi, masih banyak sekali ya, Semanggi 1, Semanggi 2, terus 65, terus kemudian kita tahu ada mahasiswa yang terbunuh di dalam reformasi di korupsi 2019 gitu. Dan ini merupakan kasus pelanggaran HAM karena memang hak untuk hidup, hak untuk bebas itu dilanggar gitu. Dan kemudian ada pertanyaan ya, kenapa ini perlu dituntaskan? Kebanyakan ketika saya mengikuti aksi Kamisan dan seterusnya itu dijawab bahwa ya ini kita minta nih pertanggungjawaban negara gitu kan. Seperti tadi dikatakan bahwa pelanggaran HAM itu ya dilakukan oleh negara gitu. Terus sehingga segala pelanggaran HAM yang dilakukan negara itu patutnya diusut tuntas gitu kan. Yang mana kalau kita bicara aksi Kamisan sendiri itu kan lahirnya secara genealogis itu kan di masa ibu-ibu Argentina ya, yang mana waktu itu di tahun 60-an itu anak-anaknya itu diculik oleh junta militer gitu, yang mana akhirnya Plaza del Mayo. Jadi ada ibu-ibu yang kumpul di Plaza del Mayo yang kemudian mereka ini menginisiasi gerakan aksi diam, terus aksi protes dan seterusnya, yang nantinya di tahun 2005 itu diratifikasi di Indonesia menjadi aksi Kamisan gitu kan. Ya itu singkatnya.
Tapi ada pertanyaan, ritual pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu pelanggaran HAM bukan? Kalau tadi merujuk ke omongannya Mbak Bening, ya tentu bukan, karena kan ya itu masyarakat sendiri yang melakukan. Terus aku tanya lagi, karena aku ingat betul ada misalkan eh, ada aksi Kamisan New York, kalau teman-teman pernah dengar itu ngusut pelanggaran HAM itu jauh Pak, sampai abad 19. Abad 19 perengahan, pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda kepada pribumi ini harus dituntut. Kalau gitu sekalian aja saya tanyakan, pembunuhan Husain bin Ali oleh rezim Umayyah di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah itu uh, pelanggaran HAM bukan? Terus dan apakah ini kasus ini pelanggaran HAM apa bukan gitu? Terus kalau misal pembunuhan, dari konteksnya gini teman-teman yang belum tahu, Husain bin Ali ini cucunya Nabi Muhammad gitu ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, yang kemudian nanti dia ini disiksa ya, dibunuh oleh rezim gitu. Jadi jangan kira rezim zaman Rasulullah kemudian Islam itu baik-baik saja, enggak, bunuh-bunuhan Pak mereka Pak. Salah satunya adalah Husain bin Ali ini ya, yang meninggal di Bukit Karbala yang sampai sekarang oleh kaum Syiah itu dijadikan ritual gitu ya, 10 Muharram gitu. Mereka mengingat kekejaman dinasti Umayyah negara itu kepada Husain bin Ali itu. Aku mau tanya dong ke teman-teman. Ini pembunuhan Husain bin Ali itu pelanggaran HAM apa bukan gitu? Dan apakah jika jika tidak apa alasannya, dan jika iya apakah ini perlu diusut tuntas gitu? Ya, mungkin teman-teman bisa ada yang mau coba jawab. Jadi pembunuhan Husain bin Ali ya, wah itu sadis sekali tuh. Itu disiksa, dicambuk berkali-kali kan kita kalau lihat arsip sejarahnya. Jadi singkatnya pembunuhan Husain bin Ali itu pelanggaran HAM apa bukan? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, nyoba jawab. Saya izin jawab ya. Monggo monggo. Mungkin kalau pendapat saya ini menarik banget sih pertanyaannya, Mas. Saya belum pernah kepikiran juga sampai ke sana. Cuma mungkin kalau dari saya sih sebatas ini ya, eh, masalahnya cuma di waktu sih. Ketika apa namanya, pelanggaran HAM itu, jika ia hidup di sekarang mungkin akan menjadi pelanggaran HAM. Cuma kalau dia hidup di masa lalu, di mana pelanggaran HAM itu masih belum hak asasi ini belum belum dideklarasikan gitu ya. Nah, itu masih belum jadi pelanggaran HAM. Itu masalahnya cuma waktu, dan ini sebenarnya timbul pertanyaan baru nih. Kok asasi, kok ada ininya sih, ada deklarasinya. Siapa yang sebenarnya dia tahu dari mana kalau dia punya asasi dan segala macam. Mungkin itu jadi renungan saya juga sih. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Hoirul. Jadi memang inilah. Ini yang kemudian jadi problem teoretis ya di dalam kajian tentang human right dan juga hak asasi manusia gitu. Ini kalau ngomongkan hak asasi kan, asasi itu artinya sejak awal gitu kan. Dia terberi gitu. Di awal hidup manusia ini dia udah punya hak gitu. Tapi kalau diasumsikan seperti itu loh, terus kenapa munculnya kok baru di Revolusi Prancis gitu? Kenapa kok kemudian diratifikasi? Oke, alasannya adalah kesadaran manusia dan lain-lain loh. Otomatis kalau kita mengatakan bahwa manusia ini baru sadar kalau dia punya hak asasi, ya kan berarti dia bukan hak asasi karena nggak nempel nih di masyarakat sebelum Revolusi Prancis. Ya itu paradoks yang habis ini kita coba diskusikan. Oke. Kita coba menilik ke belakang ya sebagai mahasiswa antropologi ya. Jadi yang diomongkan adalah tentang evolusi manusia. Dan kalau kita ngomongkan soal human, soal manusia, beserta seluruh tetek bengek gagasannya, termasuk hak asasi manusia, kita harus merujuk kembali ke evolusi Homo sapiens itu sendiri. Yang mana Homo sapiens ini dibangun, kita tahu lah ya, itu SMA udah diajari, bahkan SMP, bahwa kita mengalami, bahkan SD ada Homo Mojokertonesis itu, singkat saya itu pelajaran sejarah SD atau SMP. Nah, singkatnya Homo sapiens, kita semua sebagai makhluk hidup itu mengalami evolusi yang sangat kompleks. Dan kemudian
ini menimbulkan satu seleksi alam ya. Kalau kita coba misalkan salah satu, lah ini yang kemudian apa yang membedakan evolusi manusia dengan makhluk lain gitu? Ada satu hal yaitu kreativitas gitu ya. Jadi Agus Funz ya, jadi ada seorang biolog ya, sosiobiolog, dia menulis buku judulnya The Creative Spark. Nah, di situ Funz mengatakan yang membedakan manusia dengan makhluk lain ketika mengalami seleksi alam yaitu adalah imajinasinya, kreativitasnya gitu. Yang mana ya nanti kita bahas kenapa kok muncul kreativitas ini. Dan itu berkembang selama jutaan tahun gitu ya. Ini akhirnya Homo sapiens itu bisa dari dulu yang awalnya makan daging itu sulit ya, bahkan butuh waktu mengunyah itu 7 jam. Temuan arkeologis di bulan sabit subur ya, Iran sekarang, Fertile Crescent gitu. Itu 7 jam Pak ngunyah daging itu 7 jam. Yang kemudian nanti ditemukannya api, manusia mulai tahu penggunaan api itu mempersingkat waktu mengunyah gitu. Sampai akhirnya sekarang ada ceker pedes sampai sebelah gitu ya. Jadi itu adalah bangunan peradaban ya yang kita bisa lacak sejarahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongkan hak ya atau yang asasi ya, aku pengen ngomongkannya soal asasi ya sebelum HAM gitu ya. Apa sih yang asasi dari manusia bahkan makhluk hidup lain? Ya hidupnya gitu kan. Uh, ada satu buku judul dari Kim Stanley sama satu penulisnya lupa. Itu judulnya tentang filsafat biologi ya. Jadi judulnya Sex and Death: An Introduction to Biological Philosophy. Itu buku itu mengatakan bahwa ya yang asali dari seluruh makhluk biodiversity ini itu adalah dua hal, yaitu seks dan kematian gitu. Yang mana yang kita bahas di sini adalah kematian ya. Yang kematian itu yang pasti gitu. Manusia yang kodrati dari manusia ya hidupnya. Nah, pertanyaannya apa yang memungkinkan manusia ini hidup gitu ya? Ya sumber daya, makanan, kebutuhan primer gitu kan, entah tempat tinggal lah, entah ceker pedes lah, entah mie ayam lah, entah opo naoki lah, terserah. Yang penting manusia ini butuh sumber daya untuk hidup gitu ya. Itu material dan imaterial lah. Yang imaterial ini yang nanti menghasilkan HAM, ya, imajinasi kita. Yang mana ya sumber daya inilah yang kodrati ya, yang asali dari manusia gitu. Nah, sistem sumber daya kalau kita lihat ya, perkembangan peradaban dan pengetahuan manusia membuat pengaturan sumber daya itu menjadi sangat kompleks. Jadi kalau hewan lain ya, misalkan ya, kita tahu sapi lah, sapi yang barusan disembelih rame-rame kemarin. Sapi ini untuk memakan rumput ya, dia nggak perlu untuk kuliah peternakan, kuliah pertanian, tapi sapiku ya butuh makan, mangan ayo, wae untuk rumput, kalau nggak ada ya mati kan gitu. Tapi manusia itu ketika melihat misalnya sederhana aja ya, nah ini ada yang menarik ya. Sapi atau hewan-hewan lain kan kategorinya kan ada omnivora, terus ada karnivora dan herbivora gitu kan. Lah menariknya manusia ini bukan ketiganya gitu kan. Selama ini manusia omnivora, enggak juga gitu. Manusia itu semiovora, yaitu hewan yang memakan dengan penanda gitu ya, tanda atau makna. Sapi, monyet yang omnivore itu enggak membutuhkan sendok dan garpu untuk makan dan enggak membutuhkan untuk HP, kayak Instastory, enggak butuh mereka. Tapi manusia butuh itu gitu. Kenapa butuh itu ya? Karena dalam konteks memakan, manusia itu butuh makna gitu ya, butuh norma. Nah itulah yang imaterial dari manusia. Dan ini memungkinkan manusia itu memiliki satu aktus yang sangat kompleks dalam mengatur sumber daya. Hobbes bilang Homo homini lupus, manusia itu serigala ya. Pada mulanya manusia ini rebutan gitu. Kayak apa ya, kayak kiri. Jadi rebutan sumber daya yang akhirnya butuh kontrol untuk sumber daya ini, yang mana itulah urgensinya negara. Terus ada misalkan dari Gareth Hardin, itu ada namanya Tragedy of the Common ya, TOTC gitu. Itu terkenal banget teori ini di studi tentang evolusi ekonomi gitu ya, mikroekonomika perilaku. Jadi ada Tragedy of the Common, misalkan iya ya, aja nih penak browsing sendiri. Tapi intinya Tragedy of the Common itu adalah ketika ada satu sumber daya di satu masyarakat, misalkan kan ada satu kolam isinya 20 ikan, terus di situ hidup 5 orang gitu kan. Lah, kan mereka itu untuk bisa sustain hidupnya, itu kan mereka harus membagi rata ini. Ikannya ini harus dikonsumsi rata. 20 untuk 5 orang, ya berarti per orangnya dapat 4. Misal
per minggu gitu kan, 4 ikan untuk seminggu gitu kan. Lah tapi kan nggak ada aturan. Orang satu aja ono sih kurang ajar ya. Tidak ngambil aja 8 ikan kan nggak ada aturan. Maka kata Hardin itu perlu dikontrol. Sumber daya ini perlu dikontrol. Tapi yang menarik lah yang menarik adalah ini antropologinya di sini. Nah, yang menarik Elinor Ostrom, seorang ekonom ya, dan dia ini fun fact-nya adalah peraih perempuan pertama yang memenangkan Nobel Ekonomi gitu ya, 2004 boy ya, 2004 atau 2007 gitu. Itu Ostrom ini adalah perempuan pertama sepanjang sejarah penghargaan Nobel Ekonomi yang meraih Nobel Ekonomi gitu. Elinor Ostrom membantah Hardin. Hardin kan ngomong kalau sumber daya ini kalau ikan nggak diatur negara, ikan ini bisa dirampas masyarakat sesukanya. Tapi ketika Ostrom melakukan etnografi sampai di Bali ya, di Bali ada Subak gitu, terus di Sunda, terus di Jawa, di Amerika Latin, terus di Cina, di Mongolia dan seterusnya. Ostrom itu menemukan satu hal yang menarik. Tanpa diatur negara, masyarakat itu sudah punya aturan sendiri gitu. Jadi misalkan di masyarakat adat itu selalu punya sistem sendiri tentang irigasi mereka dan lain-lain. Sehingga ketika Bahlil ini itu mengatakan, oh ini perlu diatur ini sumber daya, kan mereka nggak tahu. Karya Ostrom membantah itu gitu, bahwa di dalam bukunya Governing of the Common itu Ostrom menunjukkan ya bagaimana tanpa negara masyarakat ini udah punya aturan yang kompleks gitu, irigasi dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi yang kodrati dari manusia adalah sumber daya, ya kebutuhan untuk hidup gitu, mangan, seblak, pecel, terserah. Nah itu. Terus kita coba ngomong HAM ya. Jujur aja ya, ketika baca-baca soal HAM, lalu aktif di beberapa pergerakan HAM, ya setidaknya aku tragedi Kanjuruhan itu mulai bulan ke-5 sampai sekarang itu aku ngikuti terus ya bersama keluarga korban dan seterusnya. Terus ikut aksi Kamisan lain-lain. Aku ngelihat HAM ini bukan hal yang ilmiah ya. Tapi HAM ini fake Pak. Ini apa ya, ada sih Quran. Jadi HAM itu mirip Al-Quran. Kenapa? Karena ada asumsi religius gitu. Tentang elemen atau atribut yang pasti dan sudah selalu melekat pada manusia. Contoh, ya kan tadi misalkan tadi Mas Khairul kan udah mengatakan kan HAM ini baru diratifikasi di Revolusi Prancis. Terus sebelumnya gimana lah? Ini religiusitas HAM itu di sini. Jadi ketika kita bicara HAM, kita selalu mengasumsikan bahwa hak pendidikan, terus hak dasar manusia seperti hak untuk sehat, hak bersuara, hak politik itu sudah selalu menempel gitu. Nah kok iso? Nah itu gak ngerti. Akhirnya aku ingat banget ada orang perdebatan tentang HAM di Twitter gitu. Terus ada orang yang jawab, Mbak, kayak arek Jaksel. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Intinya manusia punya hak yang harus dijaga. Jadi seolah-olah ya diasumsikan aja HAM itu sudah benar dari sononya, dari nenek moyang kita gitu kan. Yaitu taken for granted akhirnya. HAM itu tidak dipertanyakan. Akhirnya kalau kita nggak mempertanyakan HAM lain-lain, ya ini jadi fake gitu, bukan jadi ilmu kan senantiasa dipertanyakan ya, tapi HAM ini jadi fake gitu. Dan ini yang menarik, fakta lapangan kita ya setidaknya ketika aku melakukan etnografi di Kabupaten Malang, terus kemudian aku coba melakukan di Blitar dan seterusnya, itu kadang menegakkan HAM itu mirip kolonialisme. Jadi ketika ada misalkan masyarakat yang ngatur ya pokoknya itu normanya anak-anak itu ya harus misalkan kalap gitu kan, kita tahu kalap terus makan beling, terus mereka kemudian disuruh nguli sama orang tuanya, mereka suruh kerja, terus mereka dididik dengan pemukulan dan seterusnya. Itu kan orang HAM kan selalu mengatakan nggak bisa kayak gitu, itu melanggar HAM gitu. Dan kalau kita lihat kolonialisme itu kan sebenarnya adalah ketika satu moral, satu norma itu dipaksakan kepada satu masyarakat tertentu. Yang dilakukan Belanda itu seperti itu gitu. Jadi kita dipaksa ikut aturan mereka, ikut opeti mereka dan lain-lain. Dan HAM itu cenderung bersifat seperti ini gitu. Jadi seolah-olah jika kebebasan, nah akhirnya nanti kita akan coba mengeksplorasi. Kan senjata utama HAM ini kan kebebasan. Kita coba mempertanyakan ulang. Dan sejarah umat manusia itu adalah sejarah yang sangat kompleks ya, nggak melulu soal perang, nggak melulu soal perdamaian gitu kan. Kalau kita lihat misalkan di bukunya Kim Sterling, The Pleistocene Social Contract,
atau misalkan di bukunya Marshall Sahlin yang judulnya The Origin of Affluent Society. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat kan kita kan dikasih dongeng ya di dalam kelas itu. Ya dulu itu masyarakat itu barbar, saling bunuh ya kayak Viking gitu kan. Itu saling bunuh satu sama lain sampai kemudian ada aturan, ada enggak seperti itu Ferguson. Jadi di Mesopotamia, di Sang'i Cina gitu ya, di 500 tahun sebelum Masehi, itu aturan tentang penghargaan hak-hak ya, egalitarianisme itu sudah muncul di sana gitu loh. Jadi manusia itu sudah punya masa-masa egaliter bahkan sebelum Masehi gitu. Cara mereka mengatur ya, teman-teman bisa baca sendiri bukunya Sahlin The Origin of Affluent Society atau Stanley tadi ya yang judulnya The Pleistocene Social Contract. Jadi masa-masa itu ada sudah egaliter gitu manusia gitu. Dan ini kompleks kan akhirnya. Sejarah yo gak perang, yo gak perang tok, yo gak damai tok, tapi campur gitu. Dan ini kemudian sifat sejarah itu tidak statis dan sangat dinamis gitu ya. Dan topologis gitu. Jadi ketika kita bahas sejarah umat manusia gak bisa Pak. Kita selalu mengesampingkan sejarah lain. Ketika kita membahas soal revolusi Indonesia ya, dari 45 sampai sekarang, yang kita bahas ya Soekarno, Hatta, Soeharto, sampai kemudian reformasi, kita mengabaikan narasi sejarah dari masyarakat Tengger, terus kita mengabaikan sejarah dari masyarakat Osing, dari suku Madura, dari suku Sunda, dari orang-orang Papua yang sekarang Raja Ampat di Keruk gitu. Kita mengabaikan itu gitu loh. Jadi sejarah itu sangatlah kompleks dan antropologi nih bos, senggol dong dari di sini gitu antropologisnya gitu. Coba kita mempertanyakan ulang tentang kebebasan. Meratifikasi kembali karena di sini klaim saya ya, kita bisa diskusi nanti. HAM itu religius. Konsepsi tentang HAM itu tidak ilmiah gitu. Wah, ajaib. Nah, kontroversial ya aku dikira dukung Soeharto ndak, Bro. Ini kan kini mahasiswa ya. Kita menguji-uji gagasan. Kalau misalkan ada yang mengatakan lo nggak bisa, yo HAM itu pokok HAM. Yo gak usah kuliah. Sholat aja. Kan kayak mengafirmasi satu doktrin secara taken for granted. Sifat ilmu tidak seperti itu gitu. Jadi azas ilmiah tentang manusia seperti yang barusan kita bahas itu adalah soal sumber daya. Dan apa yang membuat sumber daya itu diperebutkan ya kepemilikan akses ya. Ya kenapa kok ada perebutan kepemilikan akses ya karena itu menentukan jalan hidup manusia gitu. Nah jalan hidup inilah yang kemudian cara manusia mengelola tanah, terus kemudian ada kepemilikan privat, ada bisnis dan seterusnya. Dan yang kodrati, yang paling asali dari manusia ya dalam konteks yang asasi ini tadi kan kalau tadi saya coba uji asumsi tentang HAM, tentang yang asasi dengan merujuk pada Husain bin Ali yang dibunuh di Karbala. Itu kan bukan HAM, kan lama itu kan. Lah nggak ilmiah berarti. Ilmiah itu dia itu adalah konsepsi yang bisa dipakai terus-menerus dalam konteks apapun gitu kan. Dan kerjalah yang paling ilmiah gitu. Mau merujuk zaman Homo sapien masih arboreal ya, masih jalan-jalan di pohon sebelum kemudian seperti kita jalan di tanah ya, istilahnya bipedal terrestrial gitu kan. Itu di pohon dan lain-lain manusia itu kerja, Bos. Homo sapien bahkan tikus di rumah kalian itu kerja mereka. Untuk apa ya? Untuk mengelola sumber daya dan memperoleh dan mengelola sumber daya. Jadi kerja inilah yang paling objektif dari kehidupan manusia gitu. Bukan kebebasan. Nah, nanti kenapa kok bukan kebebasan? Coba kita nanti eksplorasi. Tapi intinya kerjalah yang paling utama ya, yang paling asasi dari manusia gitu. Karena bahkan nenek moyang kita ya, itu ketika menemukan daging kan dia mengunyah 7 jam tadi, itu kerja mengelola sumber daya itu sampai kemudian kita tahu mesin uap James Watt ya, revolusi industri ketiga gitu kan, yang kemudian sampai sekarang kompleks AI dan sebagainya itu kerja. Kerja ini sudah ada zaman purba, ket dhisik, ket luwawas sudah ada kerja. Nah, dan peradaban manusia secara keseluruhan dibentuk oleh mekanisme kerja ini, yaitu mengelola dan memperoleh sumber daya. Nah, di sinilah baru kita ngomongkan soal kapitalisme. Dan kapitalisme ini hadir ya gara-gara revolusi Perancis ya, karena kan tuan tanah feodalisme itu kan nggak memperbolehkan orang memiliki lahan dan seterusnya. Akhirnya lahir nih kapitalisme. Dan
Kapitalisme itu adalah sistem yang paling mutakhir dalam sejarah umat manusia peradaban manapun gitu. Kalau kita misalkan ke Roma ya, kita lihat guduk Roma Kelapa ya, Romawi. Dari Roma, peradaban Roma itu Romawi ini itu kan kekuasaannya nggak menyeluruh sedunia, atau Mongol, Genghis Khan dan seterusnya, tidak menyeluruh gitu. Tapi kapitalisme itu menyeluruh. Kita coba lihat di satelit itu ada cahaya di situ. Itu lampu-lampu, teknologi lain-lain. Itu saking menyeluruhnya itu seperti itu gitu. Dan ini adalah sistem yang paling mutakhir di masa revolusi Perancis, revolusi industri gitu. Tapi di abad 19 awal, kenapa kok sistem ini mengalami krisis gitu kan? Krisisnya aneh. Biasanya kan krisis manusia itu karena pandemi, bencana alam, atau ada penjajahan lain-lain. Tapi krisis kapitalisme di Inggris itu cukup aneh. Kalau nggak salah 15 sampai 1834 kalau nggak salah. Jadi krisisnya aneh. Kalau biasanya kan kalau bencana itu kan wah ini nggak bisa nih, panen gagal lain-lain, akhirnya krisis, mati, sedo. Tapi kapitalisme enggak. Di saat itu toko-toko ya ibaratkan Alfamart-nya Inggris di masa itu penuh barang-barang gitu. Tapi orang nggak bisa beli. Nah, kenapa kok nggak bisa beli? Nah, itu nanti diskusi lain, bukan di sini gitu. Intinya manusia itu di masa itu nggak bisa membeli, padahal sumber dayanya melimpah, tapi kok nggak bisa membeli, inilah di situ. Dan akhirnya kita ngomongkan tadi soal salah satu azas dari liberalisme ya yang melahirkan HAM, itu soal kepemilikannya. Kok bisa orang punya tanah, misalkan kita kan punya nih sertifikat SHM nih ya, bahkan orang tua aku juga punya, kok bisa punya, kita merujuk kan. Oh ini dari nenekku punya dari sini, diatur Belanda, sampai rujuk ke manusia Homo sapien awal, ya kita coba tanya, kan tanah ini kan ditinggali ya, bukan hanya oleh manusia, oleh kucing, oleh kepik, terus oleh jangkrik dan seterusnya kan, oleh anjing dan seterusnya. Tapi kenapa kok kemudian Homo sapien ini tiba-tiba ngeklaim, oh ini tanahku, gak izin ke kucing lah. Ingat loh, sertifikat SHM kalian itu cuma berguna untuk manusia gitu, bukan untuk anjing, nggak paham. Tapi kenapa kok kita bisa tiba-tiba ngakui, oh ini adalah tanahku gitu kan. Dan inilah yang kemudian dalam teorema Marx disebut sebagai akumulasi primitif. Jadi kepemilikan yang dianggap suci oleh John Locke ya, itu selalu mengandaikan perampasan gitu. Dan kita perlu membedakan ya, kepemilikan di sini adalah kepemilikan tanah ya, atau alat produksi, atau alat atau suatu komoditas yang bisa dilipat gandakan. Tanah kan bisa ditanami, terus pabrik kan bisa menghasilkan dan lain-lain gitu. Dan bukan personal property, bukan baju, bukan headset, terus bukan HP dan seterusnya itu. Tapi alat produksi. Dan kalau kita sedikit menelaah kajian internasional, kita bisa tahu ya soal perang dingin. Hampir seluruh aspek kehidupan kita sekarang itu terpengaruh oleh perang dingin, suka tidak suka. Memang seperti itu gitu kan. Nah, ini yang menarik. Aduh, azan. Nah, jadi aku coba bertanya, apa kekerasan yang dilakukan Orde Baru ya kepada mahasiswa, kepada partisan PKI pada waktu itu itu aslinya apa motivasi mereka melakukan kekerasan gitu kan? Jarang kita mendapat penjelasan tentang itu gitu. Seolah-olah pokok Soeharto ini adalah orang kejam gitu kan, orang kejam, terus kemudian mereka melakukan kekerasan gitu kan, nyolek mahasiswa dan lain-lain gitu. Nggak gitu, itu gak ilmiah. Kenapa kok Soeharto melakukan kekerasan? Singkatnya ya karena Amerika menang di Asia Tenggara gitu, khususnya di Indonesia ya. Kita coba baca bukunya Vincent Bevins, Metode Jakarta. Jadi waktu itu Amerika kok gak menang-menang. Padahal kalau kita ngomongkan HAM ya, HAM ini opo kan tahun 45 setelah Perang Dunia kan diratifikasi nih. HAM itu ya tentang hak-hak lain-lain kan, salah satu motor utamanya kan Amerika waktu itu. Tapi Amerika nginvasi Vietnam, bos. Baca Pentagon Paper. Nah, itu Amerika sendiri melanggar HAM gitu. Bapak HAM ini, Paman Sam HAM ini melanggar HAM di Vietnam. Akhirnya mereka ngeliat nih, oh Indonesia, akhirnya lewat duta besar namanya Howard Jones gitu kan. Itu akhirnya terjadilah G30 SPKI, akhirnya terjadi. Karena G30 SPKI meletus dan kemudian PKI Soeharto beserta RPKAD waktu itu ya, Sarwedi itu berhasil merebut tonggak kekuasaan Indonesia. Mereka melakukan pembantaian di mana-mana. Kenapa? Ya
kepada partisan komunis. Kenapa kok komunis? Disinilah ada perang antara Amerika ya, apa sih jenis perang proksi ya, atau perang asimetri ya antara Amerika dengan Soviet di Indonesia gitu kan. Dan dalam konteks ini juga ada Cina gitu. Nah, akhirnya ketika kita misalkan nih lihat soal pengepungan Bukit Duri ya, ada teman-teman yang lihat itu kenapa kok bisa orang-orang Cina itu kena rasisme gitu. Kalau kita lacak sejarahnya ya, karena di tahun 70-an orang-orang ketika Soeharto memutus hubungan diplomatik dengan Cina, dengan Mao, ketika hubungan diplomatik dengan Cina dan kemudian kan komunisme Indonesia dekatnya dengan Tiongkok ya pada masa Soekarno akhir ya. Karena Aidit ya terutama ya, komunisme Aidit itu sangat dekat dengan Tiongkok ketimbang Soviet gitu kan. Karena itulah Tiongkok ini sebagai satu superpower komunis pada masa itu dipotong. Akhirnya orang-orang Cina, waduh kita bisa baca banyak sekali rujukannya, orang-orang Cina, Tionghoa itu dibantai habis-habisan. Karena apa? Ada stigma tentang komunis gitu. Ini dia cara kita sebagai mahasiswa untuk membaca situasi secara ilmiah gitu ya. Melihat bagaimana konteks internasional Perang Dingin itu menciptakan satu kondisi kekerasan di dalam Indonesia Orde Baru gitu ya. Bukan tiba-tiba Orde Baru ini Soeharto ini pokok kejam pokok gini lah ya majelis taklim aja kalau nggak mau melacak azas ilmiah ini gitu ya. Dan di masa ini, di masa Perang Dingin lain-lain, dan komunisme juga bantai orang gitu. Tuan tanah di Soviet itu dihabisi semua sama tentara merahnya Lenin. Dan ketika Mao Zedong atau Mao Zedong itu memenangkan revolusi ya, melawan borjuis lokal bernama Chiang Kai-shek di dalam revolusi Tiongkok, ya dibantai tuh pengikutnya Chiang Kai-shek. Demikian pula ketika misalkan kita tahu ya kudeta di Brazil, di Kongo ada Patrice Lumumba, itu terkenal banget. Patrice Lumumba ini adalah presiden kulit hitam pertama di Kongo dan dia komunis gitu. Dan dia baru menjabat sebulanan gitu, itu dibunuh oleh Amerika gitu loh. Melalui proksinya, melalui junta gitu kan. Dibunuh dan pembunuhannya sadis, Pak. Gak ngawur, kalah Indonesia. Bayangkan jasad Patrice Lumumba ini dilarutkan di asam sulfat. Jadi nggak ada tulang belulangnya dan seterusnya gitu loh. Ya ini yang kemudian kita sebut ya bahwa HAM itu apa di sini. Next. Nah, peran negara itu apa? Ada dua. Biopolitik, mengontrol kehidupan manusia gitu kan. Ya banyak faktornya ya. Sejak kita lahir kan nama kita ada di KK gitu kan. Terdata di Dinas Kependudukan yaitu bentuk biopolitik dan kita wajib taat undang-undang. Singkatnya ya untuk mempersingkat waktu. Terus ada nekropolitik. Itu dari Achille Mbembe. Jadi Mbembe mengatakan ketika biopolitik mengatur hak-hak hidup gitu ya. Mbembe mengatakan ada satu mekanisme nekropolitik di dalam imajinasi negara. Gitu. Apa itu? Nekropolitik adalah paham yang merumuskan siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus mati di dalam satu rezim. Gitu. Jadi ketika Soeharto menggunakan nekropolitik ini, mereka mengatakan bahwa ya komunisme ini gak layak hidup, wajib mati. Kita baca banyak sejarahnya banyak sekali gitu. Dan di konteks-konteks internasional lain itu banyak gitu. Jadi negara itu ya perannya dua ini ya dalam konteks kekerasan gitu ya. Biopolitik atau nekropolitik gitu kan. Sekarang UU TNI terus kemudian kehidupan kita mahasiswa diatur kurikulum lain-lain itu biopolitik. Karena hidup kita kan diatur ya oleh terma-terma politis, undang-undang dan seterusnya. Terus kemudian akhirnya kita sampai pada pertanyaan tentang kebebasan. Klaim sejak awal kita nggak pernah bebas. Kenapa? Wittgenstein di dalam naskah yang ia terbitkan setelah naskah pertama yang sangat terkenal, yang kemudian membelah filsafat menjadi dua kalau teman-teman belajar, itu ada kontinental sama analitik, itu gara-gara karya Wittgenstein yang Tractatus Logico Philosophicus, yang kemudian dia nulis judulnya Philosophical Investigation. Dan di dalam Philosophical Investigation dia mengatakan bahwa batas bahasa adalah batas dunia gitu. Teman-teman nggak akan bisa bebas karena teman-teman nggak bisa mengekspresikan kebebasan tanpa bahasa. Teman-teman butuh tahu apa itu kata-kata dulu kan. Kita butuh kata-kata hari ini untuk mengekspresikan pikiran kita. Artinya kita terkurung di dalam bahasa gitu. Dan keinginan kita adalah keinginan dari orang lain. Jacques Lacan mengatakan bahwa
Ya karena sejak lahir kita itu sudah diajari apa itu HP, terus apa itu hal yang baik, apa itu yang buruk. Artinya orang lain lah yang menyusun keinginan kita melalui bahasa. Dan disinilah secara mutlak ya kita terkurung di dalam bahasa gitu. Artinya nggak akan ada kebebasan mutlak, itu nggak ada karena kita terkurung di dalam bahasa. Dan apakah kebebasan itu ada? Ada tiga hal yang menentukan kebebasan. Yang pertama biologis ya, misalkan mohon maaf ya jika agak sensitif. Ya misalkan ada tunadaksa gitu kan, tunadaksa terus kemudian dia pengen jalan kan nggak bisa gitu. Di situ ada keterbatasan biologis kan. Terus kognitif, misalkan ini nih, saya kan antropologi, mungkin kebanyakan peserta adalah mahasiswa HI. Kita kita ini ya, saya dengan teman-teman semua disuruh menjelaskan tentang reaksi pelarut kimia Suzuki Miyukawa, nggak tahu pak. Kan kita nggak punya pengetahuan tentang itu gitu loh, sehingga kita nggak bisa bebas untuk mengatakannya. Dan yang terakhir ekonomis. Lah ini menarik ya, bagaimana kemudian pemikir Marxis mengkritik kebebasan liberal ya. Oke, sekarang kita bebas mau kuliah di mana, kita bebas mau makan apa, kita bebas untuk ya ngapain lah, dugem atau seterusnya. Pertanyaannya, punya uang nggak? jadi jadi misalkan oke, dirimu kalian semua bebas kan, negara kan gitu. Kalian semua bebas lah gini-gini ini. Tapi nggak dikasih uang, nggak dikasih kesejahteraan sama negara gitu ya. Kebebasan wis. Tapi kebebasan ini terbatas oleh kondisi ekonomi gitu ya. Jadi ini tiga kebebasan gitu. Dan pada akhirnya untuk menutup diskusi kita ya, agar tak berlarut-larut karena tadi cukup aku banyak meringkas hal ya, kapitalisme dan sampai pada pemikiran HAM yang tidak ilmiah, quote and quote, itu sampai pada pertanyaan utama. Setelah materi ini, setelah teman-teman coba mempertanyakan kembali ya, tentang HAM, lewat pertanyaan saya, apa pandangan kalian kemudian soal HAM dan pelanggaran HAM gitu, dan bagaimana upaya pengusutan misalkan, atau ada yang mengatakan, misalkan salah satu kenalan saya itu dia bahkan mengatakan ngapain sih aksi tiap, dia sampai sekarang masih konsisten ya, dalam arti masih kritis terhadap Prabowo, tapi dia kemudian mempertanyakan apa sih gunanya aksi misalkan tiap Kamis terus menuntut, toh kan negara kan nggak mungkin ya, apa maling ngaku maling kan nggak mungkin ya, terus kemudian seterusnya gitu kan. Akhirnya apakah aksi-aksi seperti itu masih efektif, terus apakah kemudian kita butuh aksi baru, bentuknya seperti apa dan lain-lain ya, kita bisa diskusi. Terima kasih. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Monggo, monggo. Masih di mute, Mbak. Oke, maaf. Mungkin terima kasih kepada Kak Raffi. Buat teman-teman semua mungkin boleh reaction applause mungkin untuk Kak Raffi. Dan juga saya izin merangkum tadi pembahasan kita bersama Kak Raffi, bahwa tadi itu berjudul Kodrat Kerja dan Prakondisi Hak Asasi Manusia ya, tentang bagaimana hakikat dari hak asasi manusia secara mendalam. Dan juga tadi kita membahas mengenai kebebasan. Kita juga tadi membahas bahwa penghilangan paksa adalah salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, dan banyak di-highlight juga tadi mengenai bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu masih sangat lemah jika dilihat secara historis juga ya. Mungkin baik, terima kasih banyak untuk materinya Kak Raffi, dan dari materi tadi pastinya teman-teman punya pertanyaan dan opini menarik ya mungkin terhadap isu ini, dan seperti kata Kak Raffi tadi, mari kita berdiskusi lebih lanjut. Mungkin kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Pertama-tama kami akan membuka 3 pertanyaan, dan untuk peserta yang ingin bertanya, pertanyaannya bisa diajukan melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Mungkin boleh, siap ada yang ingin bertanya mungkin? Boleh dari raise hand atau dari kolom chat juga boleh. Oke, mungkin untuk Kak Muhammad Raihan ya ini. Boleh silakan disampaikan pertanyaannya. Ada sudah raise hand.
Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Pertama-tama kayak keren banget tadi materi yang udah disampaikan ya. Mungkin di sini aku mungkin bertanya aja, mungkin penasaran aja sih gimana pendapat kalian, terutama buat mungkin menurut Mas Raffi juga mengenai ada isu yang sempat aku baca kemarin-kemarin barusan ini, ya ini tentang fenomena pemblokiran itu Wayback Machine di Indonesia. Nah, itu kan yang menjadi salah satu sumber utama gitu bagi untuk jurnalisme kritis dalam mencari berbagai mungkin web yang telah hilang. Terus terutama itu tuh bagaimana adanya terjadi kalau berita mengenai pelanggaran HAM di Indonesia tuh dicoba untuk dihilangkan gitu. Mungkin bagaimana mungkin pendapatnya dari kalian? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rehan Rusbini. Mungkin ini pertanyaannya diajukan kepada kedua pemateri atau salah satu aja? Keduanya boleh. Keduanya boleh. Oke, boleh. Mungkin boleh dijawab dari kedua pemateri. Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan. Mungkin bisa saya jawab terlebih dahulu, terus mungkin disambung oleh Mas Raffi gitu ya. Nah, mungkin untuk isu tersebut yang apa Mas Rehan Rusmin tadi katakan itu Wayback Machine ya. Nah, untuk isu Wayback Machine sendiri sepertinya apa ya, menjadi sebuah titik balik kemunduran mengenai kebebasan apa ya, kebebasan jurnalis kita gitu. Karena Wayback Machine sendiri tuh sejarahnya ini dibahas sebagai alat untuk mencari sumber-sumber jurnalis yang mungkin sudah dihilangkan atau di take down gitu. Jadi Wayback Machine tuh kayak apa ya, dia mempreserve bagaimana website itu sebelum dihilangkan. Jadi menurut saya sendiri eh, mengenai pemblokiran Wayback Machine itu merupakan sebuah kemunduran yang nggak tahu itu udah kacau 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 sekali gitu. Mungkin bisa apa ya ditambahkan oleh Mas Raffi gitu, yang latarnya udah jadi penulis gitu Mas. Oke, aku mungkin nambah ya karena aku juga di pers mahasiswa ya. Tapi kalau dalam konteks pemblokiran ya, itu kan ngomongkan soal policy ya. Dan ada hal yang menarik ya. Sebenarnya negara ini kok bisa jadi negara gitu kan. Jadi bahkan saya pernah studi HI 2 semester gitu. Terus mempertanyakan kemudian kan negara yang kita kenal kan kedaulatannya adalah soal kedaulatan dulu ya. Kan untuk memblokir sesuatu kan negara harus punya legitimasi gitu kan. Yang mana kalau kita lihat azas kedaulatan kita ya itu kan dari Perjanjian Westphalia ya di abad 16 gitu kan. Di situ di Perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun itu kan dirumuskan bahwa ya kedaulatan negara modern itu adalah kedaulatan yang berbasis teritorial, kekuasaan berbasis teritorial. Kita tahu misalkan yang di Indonesia ada zona ekonomi eksklusif yang membatasi Indonesia dengan Singapura, Malaysia dan seterusnya. Laos pun berbatasan langsung dengan negara-negara lain dan seterusnya gitu. Pertanyaannya, kita punya legitimasi nggak negara kita itu untuk memblokir digital gitu, akses digital. Yang mana kan sebenarnya digital itu bukan aneh ya. Dunia digital itu kedaulatannya bukan teritori gitu, tapi topologis gitu. Bentar aku coba carikan. Kedaulatan digital itu kedaulatan yang sifatnya tidak Westphalian gitu kan. Judulnya apa sih gue? Ini ya, bentar aku search-in. Benjamin. Okay. Bentar. Jadi kalau kita kenal, misalkan ya, kedaulatan yang selama ini kita kenal itu kan sebenarnya adalah kedaulatan yang sifatnya Westphalian gitu kan, bersifat teritori dan kaitannya dengan pemblokiran tadi ya banyak sekali ya. Akhir-akhir ini juga apa itu Internet Archive itu juga diblokir gitu kan, terus banyak sekali salah satunya akses data jurnalisme gitu. Ini termasuk kajian HI yang waktu itu mau menjadi skripsi saya. Jadi saya semester 1 udah kepikiran mau bikin skripsi apa di HI. Itu tentang ini, tentang stack, ya, tentang uh, software ya. Jadi kedaulatan yang sifatnya namanya PSG ya.
planetary scale computation. Jadi nggak ngomongkan teritori, tapi yang diomongkan adalah soal relasi database gini. Ini ya. Jadi Benjamin Britten yang merumuskan, dia seorang ahli politik dan dia ini adalah arsitek di MIT ya. Dia doktor arsitek di MIT, ngajar di sana. Yang mana ini sifat dunia digital, politik digital itu bekerja dalam lanskap ini, bukan lanskap zona ekonomi eksklusif gitu. Dan kalau kita lihat, kita kontekstualisasikan ya di dalam aktivitas negara, di dalam memblokir aplikasi dan lain-lain, ya tentu negara itu ya kedaulatannya kan semu ya, tapi mereka itu selalu ingin menegakkan lewat nasionalisme dan lain-lain. Tapi dalam konteks apa sih kepentingan negara gitu kan, di dalam konteks kekerasan gitu ya, di dalam konteks pemblokiran kebebasan pendapat, ya sederhana saja kan, kita udah tahu semua ya, kepentingan negara ya kepentingan rezim gitu kan, ada namanya conflict of interest, terus ada konflik kepentingan, yang mana tiap-tiap rezim itu punya kepentingan. Dan bayangkan saja, apa sih sebenarnya kepentingan dari rezim Prabowo ini? Karena kalau kita lihat ya, rezim Prabowo ini akan rezim paling goblok ya di dalam sejarah Indonesia itu. Aku nggak sepakat ya kalau ada ngomong rezim Prabowo ini rezim fasis lainnya. Enggak. Ini rezim tolol. Kenapa kok tolol? Karena ya bodoh, nggak bisa mikir gitu. Bayangkan wapresnya kayak gitu, terus Balil dan lain-lain. Keran duwe utek. Jadi kecerdasan kita diinjak-injak di masa Prabowo. Akhirnya kepentingan Prabowo apa sih? Ya menjalankan program yang mana dia nggak suka kalau ada akademisi, jurnalis atau mahasiswa yang mengangkat wacana lain tentang kebobrokan negara gitu. Akhirnya dia kan memblokir situs-situs itu. Ya itu sejalan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang seperti apa ya? Kepentingan nasional yang bodoh, ceroboh, dan takut akan pikiran kritis itu. Jadi kalau aku sih melihatnya ya, terkait pemblokiran itu ya itu sudah sejalan kok dengan pemerintahan Prabowo. Kan pemerintahnya bodoh ya, maka kan langkahnya bodoh juga. Jadi biasa aja gitu. Tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan ya kritis wae lah. Toh, nah iya makanya di dalam terutama marxisme ya, yang legal itu belum tentu benar gitu. Jadi apa yang diatur undang-undang itu belum tentu benar. Kita bisa melawan itu sejauh ya tadi kita punya teori-teori yang lebih objektif gitu ya. Ketimbang kita merujuk pada empati, hak asasi manusia dan lain-lain. Tapi kita lebih punya senjata lain untuk memerangi Prabowo gitu kan. Karena kan kalau kita pakai gerakan liberal ya, ketika satu produk sudah menjadi undang-undang ya udahlah kita taat kan nggak. Kalau aku sih nggak gitu ya. Ini undang-undangnya bajingan nih, ini berpihak kepada kelas penguasa ya guys. So, kita lawan undang-undang itu ya kan. Bentuk perlawanannya macam-macam, pembangkangan sipil itu yang paling umum ya. Terus kemudian ada aksi nir kekerasan. Ya ini contoh ya, apalagi kaitannya dengan pemblokiran lah, mumpung supaya teman-teman, kalau teman-teman mau gerakan inilah sih, aku carikan. Kalau teman-teman mau melakukan gerakan aksi-aksi nir kekerasan yang menohok ya, dan itu sejauh yang saya tahu nggak ada pasal yang melarang, jadi aman-aman saja. Itu ini salah satunya. Nah, jadi ada salah satu kenalan saya ya, namanya itu blog politik pelajar gitu ya, dan mereka itu melakukan aksi protes kepada Kominfo. Aksinya ngapain? Siram air pipis. Dan dari ini ya yang bisa, karena kan negara bodoh ya, cara ngelawannya itu ngelawan orang bodoh mah sulit Pak. Ya, kita kasih kajian-kajian akademis, kita kasih apa-apa itu mereka nggak akan dengar. Siram air kencing lah, kita permalukan saja mereka gitu. Ini teman-teman, kan ini tahunnya ya, kalau kita lihat kan ini tahun 2022. Ini kalau teman-teman masih ingat ini waktu pemblokiran golongan STEM itu loh, Steam itu loh. Terus kemudian pemblokiran PayPal lain-lain itu mereka siram air kencing gitu ya. Nah, itu aksi-aksi nir kekerasan yang bisa kita lakukan. Tapi kembali pada pertanyaan tadi, ya ini negara lagi takut nih sama kan mereka bodoh ya. Kalau orang pinter mah nanggepi orang ya itu
dengan represi lah, bukan dengan hal-hal aneh seperti itu gitu. Itu sih kalau aku. Monggo moderator. Baik, mungkin ada feedback dari Kak Rehan Raka atau sudah cukup? Halo Kak Rehan Raka, apa masih di sini? Iya, halo. Udah dengar kan suara saya? Maaf, bukan Rehan Raka, salah. Maaf. Eh, Iya, iya. ke Kak Rehan Rusmini yang bertanya tadi. Mohon maaf. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya sangat sangat menarik sekali ya. Jadi kalau misalkan disimpulkan tuh berarti di negeri ini tuh arsip digital tuh dibungkam dan undang-undang ditulis ulang agar kebenaran selalu kalah dari kekuasaan. Mungkin ya kalau dari yang aku simpulkan. Terima kasih banget atas jawabannya, menarik sekali. Baik, kalau begitu, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Rehan Rusbini. Mungkin teman-teman yang lain, kalau masih ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu, mungkin boleh silakan untuk raise hand. Ya, baik, untuk teman-teman mungkin boleh. Atau kalau dari kolom chat juga boleh. Kalau misalnya sekiranya tidak bisa on mic, mungkin boleh bertanya dari kolom chat. Masih kita tunggu sampai 12.05 mungkin. Oke, ada yang resign di sini untuk Kak Khairul Syafaat. Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih waktunya. Eh, Sebenarnya saya masih menarik ya tentang bahasanya teman-teman dari pemateri tadi terkait HAM, terus habis itu pelanggaran HAM, refleksi, bagaimana menyikapinya dan lain-lain yang disampaikan Raffi tadi di akhir. eh Lalu bagaimana gitu? Maksudnya tadi sebenarnya Mas Raffi juga sudah memantik diskusi terkait bagaimana sih aksi yang tepat dan lain-lain ini kan masuk ke dalam kenihilan ya. Kalau konteksnya pelanggaran HAM, penghilangan paksa gitu. Ini eh, hanya hanya beginikah gitu? Hanya hanya kamisan kah? Hanya hanya diskusi kah? Hanya webinar kah dan lain-lain? eh apa apa hal yang kiranya bisa atau bukan bukan kita harus ngapain ya lebih tepatnya seharusnya itu tuh seperti apa kayak gitu dan realistisnya seperti apa soalnya jika dikatakan nihil ya kalau nihil pun eh dibiarin nihil nggak dibiarin nihil mungkin ya mungkin mentalitasnya ya kenapa ada aksi-aksi yang dalam tanda kutip eh efeknya itu tuh kecil gitu atau bahkan dirasa tidak ada kayak gitu untuk penyelesaian masalah itu karena kalau dibiarin ya akan lanjut di 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 apa diusik juga akan lanjut gitu tapi kebetulan kitanya itu resah gitu jadinya ya udah usik aja lah bodo amat mereka ini yang penting kita udah bersuara yang penting kita udah ini dan segala macam tapi ya mungkin itu semacam argumen yang saya kepikiran ya cuma eh ya mungkin itu juga belum cukup gitu kalau untuk penyelesaian dan segala macam gitu kemudian juga sebenarnya saya mikir juga sih kebijakan dan lain-lain ini Hamin ini eh, mungkin sanksinya dan lain-lain itu tuh juga ini negara kan memiliki kekuasaan ini kan ini ya semacam wewenang dan lain-lain gitu. Kalau kita di ini ya, kalau kita di organisasi gitu atau di apalah yang mahasiswa gitu,
itu tuh kalau kita telat proker gitu, itu tuh kita tuh ada denda gitu misalnya, dan semacamnya gitu. Kira-kira mungkin nggak sih, ini saya juga nanya juga ini, ketika kebijakan-kebijakan yang semacam itu tuh sudah difikskan dari awal mereka menjabat, itu presiden menjabat harus ketika ininya gagal dan lain-lain ada konsekuensinya dan lain-lain, karena ini bukan tentang melanggar hukum ya, tapi tentang misalnya gagal dalam melakukan sesuatu dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Ini kaitannya juga tentang bagaimana negara itu tuh ngatur kekuasaannya itu ya, atau pemerintah ngatur kekuasaannya. Saya minta tanggapannya aja sih dari teman-teman pemateri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Koirul. Mungkin kepada kakak-kakak pemateri mungkin boleh ditanggapi. Yang mau duluan menanggapi silakan. Dari Kak Raffi mungkin. Oke. Untuk menanggapi ya dari apa yang, kalau aku sih lebih ingin menanyakan ya, apa sih yang menjamin bakal tuntas dari contoh ya, contoh misalkan kita kita Kamisan gitu kan sangat masif lah seluruh Indonesia gitu ya. Ada puluhan bahkan mungkin sekarang udah ratusan ya daerah yang menyelenggarakan aksi Kamisan gitu. Di Jatim sendiri ada, Surabaya, bahkan di Mojokerto udah mulai ada, terus Kediri dan seterusnya. Terus kita ngusut nih. Terus misalkan, contoh salah satu nawacita Jokowi yang ditagih terus menerus oleh kita semua ya, oleh Kamisan, oleh Bu Sumarsi, itu kan nawacitanya adalah soal pengusut tuntasan tragedi 98 ya, yang itu juga Jokowi berjanji menuntaskan kasus Wiji Tukul, terus kemudian pembunuhan Munir dan seterusnya. Tapi nggak dilakukan. Oh, Jokowi berkhianat nih, kurang ajar, Pinocchio dasar kan gitu. Pertanyaannya, terus kenapa kalau Jokowi nggak melakukan? Kayak praksis saja, nggak ada moral bos. Kapitalisme nggak kenal moral gitu loh. Dari Jokowi kan ya suka-suka saya dong, ya nggak tahu. Jangan tanya, kok tanya saya, ya NTKTS gitu kan. Ya nggak tahu kok tanya saya kan gitu. Jadi misalkan kenapa kasus Wiji Tukul gak tuntas Pak, sampean berjanji, kita misalkan tanya nih Jokowi ya di depan nih, terus kita tanya, hei Jokowi, Pinocchio, sampean lah berjanji dulu 2014 2019 kan janji ngusut tuntas pelanggaran HAM, mana janji sampean? Jokowi kan tinggal bilang ya enggak tahu, kok tanya saya, terus kalian bisa apa? Kayak lapo-lapo, mau ngamuk-ngamuk miso-miso kan gitu kan, kita nggak punya power di situ. Maka kalau ditanya, ya terus gimana caranya? Ya ngerebut power gitu loh. Power yang sampai kita ya koersif lah ya. Kita sampai bisa menekan, hei Jokowi ndang tuntasno gitu loh. Nah disitulah saya kira gerakan harus mulai ke ranah sana ya, di dalam membangun power ya. Jadi bukan hanya pakai narasi moral, Jokowi ini jahat, Prabowo pelanggar HAM dari presiden, Pak tobat Pak, ayo Pak. Lah terus apa gitu loh. Kalau mereka nggak mau, kalah sudah kita gitu. Jadi gerakan itu kan soal sejauh ini ya, soal gerakan HAM terutama ya. Kalian itu harus gini. Kalau mereka nggak mau ya sudah gitu kan. Nggak ada jaminan apapun. Harusnya kita sudah mulai bisa merumuskan satu gerakan yang bisa memaksa, kon kudu gelem, dirimu harus mau gitu loh dengan tuntutan kami gitu. Kalau enggak, nah itu apa konsekuensinya? Apakah revolusi seperti Bangladesh yang terjadi tahun lalu? Apakah kita akan seperti kaum Suriah yang kemudian mengkudeta Bashar al-Assad dan seterusnya? Kalau aku sih lebih ingin mendiskusikan alternatif gerakan-gerakan yang lebih berani gitu ya, dan lebih realistis. Itu sih dari aku. Baik, terima kasih tanggapannya Kak Raffi. Mungkin boleh dilanjut oleh Kak Rehan Raka. Silakan. Kalau ada tanggapan. Oke, mungkin makasih sebenarnya buat Mas Raffi buat jawabannya. Nah, mungkin kalau aku pengen bahas dari sisi apa? Sisi formanya gitu ya. Nah, karena Indonesia sendiri itu merupakan sebuah negara berdaulat dan Indonesia tuh apa ya, mungkin dari atasnya udah bobrok. Nah, dari atasnya udah bobrok. Nah, itu aku jelasinnya tuh gini. Nah, kita kan kalau bahas dari tatanan apa ya, rezim global pasti ada United Nations atau PBB. Nah, PBB sendiri punya sebuah lembaga itu namanya ICPPED. Nah, itu sebuah konvensi buat
perlindungan semua orang dari penghinaan paksa. Nah, tapi Indonesia tuh belum meratifikasi konvensi ini. Gara-gara ini eh, mengenai kejahatan pelanggaran HAM penghinaan paksa, kita sendiri masih apa ya? Masih kosong gitu loh, masih nggak bisa apa-apa karena dari pemerintahan pusat Indonesia sendiri belum meratifikasi itu karena tentu jelas gimana nanti tim mawar itu bisa diusut gitu, bisa dibedeli, bisa dituntut semua, bisa dipenjarakan. Nah, kalau misalnya terjadi, of course kita nggak akan ada Presiden Prabowo sekarang. Itu dia akan berani nyalon beberapa kali itu sampai akhirnya menang di tahun kemarin itu ya. Itu ya apa ya? Sebuah eh, apa ya? Bukan bukan cacat juga sih. Lebih ke apa ya? Kedunguan, kedunguan moral sih kalau menurut saya mengenai bagaimana kita belum meratifikasi ICPPD itu. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator dan apakah dari penanya ada feedback gitu. Terima kasih. Oke, mungkin itu tanggapan dari Kak Raihan Raka untuk Kak Khairul Syafaat. Apakah masih ada feedback atau sudah cukup? Eh, Bahkan bukan kedungan ya, itu lebih ke kalkulasi yang strategis atau yang praktis gitu. Karena yang mau nyalon kalau 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 diratifikasi ya nggak bisa nyalon dong kayak gitu. Ya, modelnya bisnis aja lah kayak gitu. Kemudian itu sih juga Mas Raffi tadi yang saya maksud kayak mungkin Mas Raffi ngeliatnya lebih ke ini ya, eh, adanya gerakan alternatif untuk bisa menandingi itu gitu. Saya sih kepikirannya tadi ilustrasinya proker itu. Jadi ada kesepakatan di awal ketika ketika dia gagal dalam memenuhi janjinya dan segala macam. Itu udah ada konsekuensi yang jelas kayak gitu loh. Ada konsekuensi dan mungkin HAM ya kalau bisa jadi posisi dalam hal apa memposisikan diri sebagai hal yang bisa memberikan sanksi itu yang nyata gitu. Itu ya sangat apa bukan diharapkan bahkan ya itu harusnya begitu kayak gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin boleh eh, ditanggapin oleh Kak Raffi atau sudah cukup juga dari Kak Raffinya supaya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cukup, cukup, Kalau cukup, cukup. Lanjut dulu aja. oke, oke baik. Terima kasih Kak Khairul juga atas pertanyaannya. Mungkin kalau masih 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 ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak, supaya kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya baik, sepertinya karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin itu tadi sesi tanya jawab dan diskusi kita pada hari ini cukup serius dan penting juga untuk kita bahas bersama-sama. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman semua tadi bisa terjawab dan juga semoga sesi tanya jawab yang barusan kita laksanakan itu bermanfaat. Mungkin karena keterbatasan waktu, maka kita harus masuk ke sesi berikutnya yaitu closing statement dari setiap pemateri yang hadir pada hari ini dan keseluruhan diskusi yang sudah kita lakukan. Mungkin yang pertama saya serahkan kepada Kak Raihan untuk memberikan closing statement untuk hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Mungkin proses dari saya adalah kita harus mengingat bagaimana sejarah kelam kita itu benar-benar terdokumentasikan dengan baik dan kita harus apa ya melawan mengenai bagaimana nanti sejarah-sejarah itu dapat dibungkam oleh rezim yang sekarang, terutama bagaimana rezim yang sekarang itu mulai kayak Orde Baru 42 begitu yang benar-benar represif tapi sekarang udah mulai mulai apa ya abu-abu dan juga kelihatan. Nah itu lebih berbahaya lagi daripada Orde Baru yang kelihatan dengan jelas gitu represivitasnya gitu. Dan untuk akhir kata mungkin dari saya perjuangan harus tetap berlanjut baik itu di front manapun dan kapanpun. Karena sejatinya perjuangan sejati adalah sampai kita menang dan
sama kita bebas. Lawan terus. Oke, baik. Mungkin itu dia closing statement dari Kak Rehan Raka. Mungkin selanjutnya kepada Kak Raffi, kami silakan. Ya aku oke karena lagi siap-siap mau ada acara lain. Jadi kalau aku sendiri ada Margaret Thatcher, bukan Perdana Menteri Inggris ya, ini filsuf. Namanya Margaret Thatcher, beliau baru meninggal 2 tahun lalu. Terus beliau mengatakan concrete utopia require dia mengatakan tentang concrete utopia ya, tentang utopia konkret gitu. Jadi ketika kita mengharapkan suatu dunia yang lebih baik gitu ya, ya kita harus punya realisasi yang konkret, yang lebih baik ini seperti apa gitu. Dan kita dari kekonkretan itulah kita bisa menyusun gerakan yang lebih realistis gitu. Ketika hari ini banyak teman-teman mungkin mengalami putus asa, ini Kamisan kok gak didengar, terus apakah aksi-aksi kita cuma gini-gini aja? Ya disitulah kita butuh utopia yang konkret gitu. Kita kalau ngomongkan dunia yang lebih baik itu seperti apa sih? Mungkin kita mengimajinasikan ya dalam konteks HAM, dunia tanpa kekerasan. Dunia yang tanpa kekerasan tuh birokrasinya gimana? Polisinya gimana? Undang-undangnya gimana? Akuntansi kenegaranya gimana? Good governance-nya gimana gitu. Itu dipikirkan gitu. Itu karena tanpa pikiran itu kita akan mudah putus asa gitu. Ketika kita coba memikirkan, oh idealisme hanya di masa kuliah, ya itu goblok aja berarti yang mikirkan idealisme gitu. Karena dia nggak baca, karena dia nggak tahu bahwa banyak sistem alternatif di muka bumi ini gitu ya. Di Kanada ada LLPES gitu ya di tahun 90-an. Terus kita tahu ada blockchain. Bagaimana kemudian gerakan kita rumuskan di ranah di ranah Web3 misalkan, di ranah blockchain. Terus kemudian bagaimana kita melakukan gerakan sosial yang lebih konkret dengan memikirkan pengetahuan alternatif seperti yang dilakukan oleh Chile sekarang gitu. Terus bagaimana kemudian kita menata birokrasi, membayangkan bagaimana kemudian Cina bisa membangun Chongqing gitu ya, kota Chongqing ya itulah kota keren ya di Cina gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Sehingga orang-orang yang kemudian lebih mudah putus asa daripada berharap dunia yang lebih baik, putus asa dengan mengatakan, alah idealisme cuma di masa kuliah, alah kita itu cuma bisa gini-gini, kita cuma bisa Kamisan itu pas S1 doang, ini lain-lain. Nah, disinilah kita berperan gitu ya, sebagai mahasiswa, sebagai subjek akademik, kita menyusun utopia yang lebih konkret, menyusun riset, melakukan riset tentang birokrasi, tentang tata pengelolaan, tentang akuntansi, tentang ekonomi, tentang foreign policy, tentang antropologi dan seterusnya. Itu yang harus kita lakukan. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Raffi juga atas closing statement-nya yang sangat menarik dan juga itu menandakan akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini karena sudah diberikan closing statement oleh Kak Rehan Raka dan juga Kak Raffi tadi. Dan dari pemaparan materi dan diskusi yang diberikan tadi, kita mengerti nih bahwa kita tuh harus terus mengingat perjuangan dan juga melanjutkan perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya di Indonesia, agar pelanggaran-pelanggaran HAM berat semacam ini tidak lagi terulang dan juga dapat diadili seadil-adilnya, agar aksi-aksi yang sudah kita lakukan pun tidak lagi sia-sia. Mungkin itu dia tadi sesi closing statement, maka acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi atau foto bersama. Untuk itu peserta yang hadir di Zoom ini kami himbau untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Untuk operator juga silakan bersiap-siap untuk dokumentasi. Mungkin teman-teman yang hadir kami himbau untuk on cam dulu. Ayo teman-teman on cam dulu yuk. Oke, mungkin dari operator boleh langsung saja dokumentasi. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Eh, untuk operator apa sudah semua ini didokumentasikan atau belum?
Kali lagi, Kak. Oke, lagi. Mungkin next. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah cukup ya. Mungkin karena sudah lebih dari 1 jam kita diskusi bareng pada siang hari ini, maka sebelum mengakhiri acara, baiknya kita tutup dengan doa bersama, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai teman-teman, namun dapat dicukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Raihan Raka dan juga Kak Raffi selaku pemateri dan juga para tamu undangan serta peserta yang telah hadir untuk meramaikan webinar kali ini dengan topik penghilangan paksa, merawat memori dan refleksi masa kini. Saya selaku moderator dan juga kami panitia yang bertugas meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk itu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Mungkin boleh. Silakan live dari Zoom meeting. Terima kasih.